Oke, Diku-dikunya, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 78 akan membawakan materi yang berjudul Enolat dan Karbanion. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifki Rabani, Fitra Abizar, Fitrah Mumtaza, Dea Spinda Prayoga, dan saya sendiri, Ceris Global Etnik. Oke, dalam pembahasan presentasi kali ini, kami akan membahas 5 pokok inti bahasan. Yang pertama adalah keasaman hidrogen alfa, alkilasi ester malonat, sintesis dengan reaksi alkilasi, kondensasi aldol, dan kondensasi ester. Oke, saya serahkan kepada rekan saya, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rabani dengan NRP 5008211009. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait materi keasaman hidrogen alfa. Sebelumnya, untuk materi yang akan saya jelaskan di sini ada 3 materi. Yang pertama yaitu definisi hidrogen alfa, yang kedua adalah penyebab asamnya hidrogen alfa, dan yang terakhir adalah reaksi hidrogen alfa. Nah, sebenarnya definisi dari hidrogen alfa itu apa sih? Jadi, hidrogen alfa adalah hidrogen yang terikat pada karbon yang berposisi alfa dari gugus karbonil. Dapat dilihat di sini bahwa pada gugus karbonil ini terdapat eh, jenis-jenis ikatan, yaitu ikatan alfa dan juga beta. Pada ikatan alfa dan juga beta tersebut, eh, terdapat hidrogen yang berikatan pada karbonnya, yaitu hidrogen yang berikatan pada karbonnya disebut sebagai hidrogen sesuai dengan rantai di mana C tersebut terikat. Misalnya pada hidrogen alfa ini, berarti hidrogennya berikatan pada C di posisi alfa, yaitu di sini. Nah, untuk definisi dari hidrogen alfa sendiri juga dapat dilihat pada senyawa-senyawa lain, seperti pada gambar kedua di atas saya ini. Ini C untuk karbonil, ini C untuk karbonil, lalu ini C untuk ikatan alfa, C untuk ikatan beta, dan juga C untuk ikatan gamma. Berikutnya adalah apa sih sebabnya hidrogen tersebut eh, menjadi asam gitu dibanding dengan hidrogen-hidrogen berposisi seperti beta, gamma, dan seterusnya. Jadi penyebab asamnya hidrogen alfa yang pertama adalah efek induksi. Efek induksi adalah istilah untuk menggambarkan polarisasi ikatan atau tarikan kerapatan elektron oleh suatu atom yang elektronegatif atau elektropositif di dekat ikatan itu. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu yang di sini. Pada gambar pertama di sini ditunjukkan bahwa hidrogen di sini ternyata memiliki asam yang lebih kuat dibandingkan dengan asam yang ada pada hidrogen beta. Nah, di sini hal ini terjadi karena adanya tarikan atau polarisasi kerapatan elektron yang lebih elektronegatif. Nah, di sini dapat diketahui bahwa atom O atau atom oksigen memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi, sedangkan H memiliki sifat yang lebih elektropositif. Sehingga hal ini menyebabkan H melepaskan elektronnya atau terjadi induksi elektron pada dipol-dipolnya ini bergerak ke arah eh, C alfa, lalu bergerak ke arah C karbanion atau karbon, bergerak pada C eh, karbonnya, lalu berikutnya elektronnya bergerak ke O-nya. Nah, kalau misalkan pada senyawa ini terdapat dua jenis O seperti ini, nah seperti ini, pada gugus karbonilnya terdapat dua,
maka resonansi atau induksi, efek induksinya sendiri dapat terjadi pada dua atom O sekaligus. Jadi efek induksi ini dapat terjadi bergantian. Bisa pada karbonil sebelah kiri maupun karbonil sebelah kanan. Berikutnya yaitu resonansi. Resonansi sendiri adalah perpindahan posisi pasangan elektron-elektron dalam satu senyawa atau ion. Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, perbedaan keelektronegatifan menyebabkan resonansi atau terjadinya perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain dalam satu senyawa yang sama. Seperti pada gambar di atas saya ini, C yang telah menerima eh, elektron pada hidrogen alfa yang lebih elektropositif akan menyalurkan elektronnya ke arah C karbonil lalu ke arah O yang ada pada ikatan karbonil tersebut. Sehingga C pada posisi atas ini menjadi kehilangan elektron yang pada akhirnya elektronnya ini menyebabkan berpindah ke O dan terjadi ikatan ganda atau rantai ganda. Nah, setelah terjadi rantai ganda ini akan terjadi resonansi yang secara terus-menerus karena elektronnya bergerak dari C menuju O, C menuju C karbonil, lalu menuju O, dan seterusnya menjadi senyawa yang terbentuk di atas saya ini akibat adanya perbedaan dipol-dipol tersebut. Nah, bisa dilihat pada resonansi untuk senyawa beta dikarbonil berikut. Pada senyawa beta dikarbonil berikut terjadi resonansi, yaitu pada pentanan 2,4 dion atau asetil aseton yang terdapat dua gugus karbonil di dalamnya. Misalkan senyawa tersebut direaksikan dengan natrium etoksida, yang mana natrium etoksida ini merupakan eh, agen yang menjadi penyebab kuat terjadinya resonansi pada senyawa beta dikarbonil. Pada hidrogen alfa yang ada di tengahnya ini menyebabkan eh, elektron pada etoksida ini mendorong elektron pada hidrogen, sehingga terdorongnya elektron ini bergerak ke karbon alfa dan lalu bergerak kembali ke arah karbonil. Karbon yang ada pada ikatan karbonil, lalu selanjutnya akan berlanjut ke arah atom oksigen yang ada pada senyawa karbon tersebut atau pada karbon yang terdapat pada karbonil. Sehingga terjadi resonansi pada sebelah kanan. Hingga terjadi resonansi pada gambar sebelah kanan, di mana di sini terdapat dua senyawa karbonil, maka resonansi dapat terjadi pada dua senyawa karbonil sekaligus secara bergantian, yaitu pertama akan bergerak ke karbonil sebelah kiri, lalu berikutnya elektron akan terus bergerak ke karbonil sebelah kanan, hingga sesuai dengan kesetimbangan yang diinginkan oleh resonansi. Sehingga terbentuk ion enolat yang akan terstabilkan oleh resonansi. Hal ini akan dapat meningkatkan sifat keasaman yang bergantung pada kestabilan dari ion enolat. Nah, kemana larinya hidrogen alfa ini? Eh, Larinya hidrogen alfa ini akan istilahnya akan lepas ikatannya dan akan berikatan dengan etoksida yang ada di sini. Nah, ketika hidrogen alfa itu kehilangan elektron, maka dia akan lepas ikatannya dengan karbon alfa dan dia akan berikatan dengan etoksida yang ada di bawah ini. Sehingga terbentuk senyawa alkohol. Seperti itu. Nah, berikutnya karena kestabilan ion enolat yang terbentuk dari resonansi sebelumnya, maka keasaman hidrogen alfa juga akan semakin meningkat dibanding dengan alkana. Seperti yang diketahui bahwa di sini terdapat etana memiliki pKa yang rendah yaitu sekitar 43. pKa yang memiliki nilai 43 ini menyebabkan asamnya juga semakin lemah. Dan berikutnya aseton. Aseton di sini memiliki pKa yang lebih rendah, jauh lebih tinggi pKa-nya
Hal ini terjadi karena adanya hidrogen alfa itu tadi. Hidrogen alfa yang dimaksud adalah gambar yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini merupakan hidrogen alfa yang kemudian dia terjadi resonansi pada karbonilnya. Setelah itu, resonansi tersebut menyebabkan hidrogen lepas dari aseton dan menyebabkan pKa-nya jauh lebih rendah, yang juga meningkatkan keasaman dari hidrogen alfa tersebut. Dan yang berikutnya adalah keasaman dari etanol. Kenapa keasaman dari etanol itu jauh lebih tinggi daripada aseton yang memiliki hidrogen alfa? Karena etanol sendiri terjadi ikatan antara O dan H, yaitu ikatan hidrogen intramolekul. Seperti itu. Oke, berikutnya hidrogen alfa pada ester itu tidak mudah dilepas ternyata. Nah, pada ester sendiri seperti gambar berikut, misalkan kita melihat pada senyawa asam karboksilat. Pada senyawa asam karboksilat sendiri itu kan pada ujungnya memiliki H. Nah, ketika pada ester sendiri yang memiliki kesamaan atau derivat dari asam karboksilat, itu ternyata hidrogen alfanya tidak mudah dilepas daripada pada aldehid dan juga pada keton. Karena oksigen pada ester, yaitu pada bagian karbonilnya telah digunakan dalam delokalisasi elektron oleh oksigen pada gugus etoksidanya. Seperti gambar pada sebelah kiri saya, di situ terdapat delokalisasi elektron yang terjadi pada ikatan etoksi O, lalu menyebabkan resonansi pada karbon di karbonil, lalu terjadi resonansi elektron ke arah O pada gugus karbonil, sehingga menyebabkan senyawanya terjadi seperti berikut. Karena hidrogen alfa pada ester lebih susah lepas, maka ester sederhana lebih basa daripada keton atau aseton itu sendiri. Nah, berikutnya adalah reaksi hidrogen alfa. Reaksi hidrogen alfa itu sendiri banyak sekali dan salah satunya dengan basa kuat atau yang sebelumnya saya sebut natrium etoksida. Nah, di sini propan 2-on atau 2 propanon itu memiliki pKa 19,2, di mana di sini pada natrium etoksida molekul etoksinya itu sendiri mendorong elektron pada H, sehingga elektron pada H ini akan menuju karbon alfa, menuju ke karbonil, dan juga pada akhirnya akan menuju ke atom O pada karbonil. Dan terjadi resonansi atau terjadi resonansi pada gambar di bawah saya ini, hingga resonansi tersebut terstabilkan ion enolatnya, sehingga terbentuk Na+, dan juga terbentuk senyawa etanol dengan pKa 15,9. Ion enolat ini akan terus terstabilkan berdasarkan kesetimbangannya, sehingga akan menyebabkan asam atau keasaman dari hidrogen alfa itu meningkat. Berikutnya yaitu bereaksi dengan hidrida logam atau natrium hidroksida. Natrium hid iya, natrium hidrogen. Ya. Lalu pada hidrogen ini, ion hidrida ini karena dia memiliki kelebihan elektron pada ion hidridanya sehingga mendorong elektron pada hidrogen alfa, yang pada akhirnya akan terjadi struktur resonansi pada ion enolat seperti gambar di bawah saya ini. Nah, di sini hidrogen yang telah lepas pada ikatan karbon alfanya akan berikatan dengan ion hidrida yang mengalami kelebihan elektron, sehingga eh, untuk gas hidrogennya sendiri akan lepas. Oke, berikutnya adalah reaksi hidrogen alfa dengan basa kuat LDA atau litium diisopropylamida. Nah, senyawa sikloheksanon atau senyawa siklik ini yang mengandung gugus karbonil akan dapat
bereaksi dengan litium diisopropil alhamida atau disingkat LDA dan menjadikan terbentuknya litium enolat karena akibat resonansi yang di apa ya istilahnya dipelopori oleh ion amida yang ada pada litium diisopropil amida. Nah, hal ini akan mendorong elektron pada hidrogen. Hal ini akan mendorong elektron pada hidrogen bergerak ke arah karbon alfa pada sikloheksanon, yang berikutnya akan bergerak pada C karbonil dan juga terakhir pada atom O karbonil. Sehingga terjadi struktur litium enolat dari sikloheksanon. Dan hidrogen yang telah lepas tadi, hidrogen alfa yang telah lepas tadi akan berikatan dengan ion amida dan menyebabkan terjadinya atau lepasnya senyawa diisopropilamina. Berikut sekian materi dari saya terkait hidrogen alfa atau keasaman hidrogen alfa. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Mumtazah Hayati dengan NPM 58211023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi ester malonat. Sebelumnya, apa sih ester malonat itu? Ester malonat merupakan salah satu senyawa yang mempunyai hidrogen alfa yang diantarai oleh dua grup karbonil, sehingga sangat reaktif sebagai penghasil enolat. Nah, untuk bentuk dari ester malonat itu sendiri ada seperti ini, di mana ester malonat ini memiliki suatu hidrogen alfa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hidrogen alfa ini merupakan hidrogen yang berikatan dengan karbon yang berposisi alfa dari gugus karbonil. Nah, kemudian masuk ke reaksi alkilasi ester malonat. Reaksi alkilasi ester malonat itu sendiri merupakan reaksi untuk memasukkan alkil ke dalam ester malonat. Biasanya digunakan untuk membentuk asam karboksilat, di mana reaksi ini terdiri dari 4 reaksi. Yang pertama adalah pembentukan enolat, dilanjut dengan alkilasi, kemudian dilanjut dengan hidrolisis dan dekarboksilasi. Nah, untuk reaksinya sendiri, pada umumnya dietil malonat ini atau suatu ester malonat akan bereaksi dengan natrium etoksida untuk melepas hidrogen alfa, kemudian akan dilanjut dengan reaksi alkilasi, di mana alkil ini akan masuk. Alkil di sini direaksikan misalkan dengan RX, di mana R ini akan ditarik ke dalam suatu senyawa dan terbentuk suatu dietil alkil malonat. Kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis dan karboksilasi sehingga akan terbentuk suatu asam asetat tersubstitusi. Nah, untuk reaksi di bawahnya ini digunakan alkil CH3, CH2, sehingga nanti pada hasilnya akan terbentuk asam butanol 40%. Nah, jadi dari reaksi alkilasi ester malonat ini, produk akhirnya pada umumnya adalah suatu asam asetat tersubstitusi alfa. Nah, kemudian lanjut pada reaksi pertama, yaitu pembentukan enolat. Pembentukan enolat ini sendiri merupakan reaksi deprotonasi atau pelepasan hidrogen alfa oleh basa kuat seperti etoksida untuk mengeluarkan hidrogen alfa dari ester malonat dan akan terbentuk suatu karbanion. Nah, pembentukan enolat ini dilakukan dengan mereaksikan ester dengan natrium etoksida yang merupakan basa kuat. Natrium etoksida atau alkoksida ini berasal dari hasil pelarutan logam natrium dalam etanol anhidrat. Nah, jadi pada reaksi pertama ini, logam natrium akan bereaksi dengan etanol anhidrat membentuk natrium etoksida. Yang kemudian natrium etoksida ini akan bereaksi dengan ester malonat. Nah, pada reaksi di sini digunakan contoh ester malonat yaitu dietil malonat, di mana di sini dia memiliki 2 gugus ester dan memiliki 1 buah hidrogen alfa. Yang kemudian ester malonat ini akan bereaksi dengan natrium etoksida sehingga natrium etoksida ini atau si basa kuat ini dia akan menarik hidrogen alfa sehingga hidrogen alfa akan lepas dan membentuk ion enolat. Kemudian lanjut ke reaksi kedua yaitu alkilasi, di mana reaksi alkilasi ini merupakan reaksi penukar gantian SN2 oleh suatu
nukleofil. Nah, pada reaksi alkilasi ini biasanya digunakan reaksi halida. Nah, untuk halida itu sendiri macam-macamnya ada metil halida, alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier, dan aril halida. Nah, untuk metil halida dan alkil halida primer ini sendiri akan memberikan hasil yang terbaik. Sedangkan alkil halida sekunder akan memberikan hasil yang lebih rendah karena adanya reaksi eliminasi yang menyanyi. Untuk alkil halida tersier sendiri hanya akan memberikan produk eliminasi dan aril halida tidak reaktif pada kondisi FN2. Nah, pada reaksi ini merupakan ion enolat yang tadi terbentuk dari pembentukan enolat, di mana di sini bisa dilihat bahwa ion enolat ini memiliki karbon yang bermuatan negatif atau karbanion, sehingga ion enolat ini berperan sebagai nukleofil atau dia bisa berperan sebagai nukleofil kuat, di mana karbanion ini nanti akan berikatan dengan suatu senyawa positif, yaitu alkil halida, di mana alkil halida ini bersifat positif karena dia berikatan dengan Br yang bersifat elektromagnetif. Jadi karbanion ini nanti akan menarik CH2CH3, di mana reaksi ini disebut dengan SN2. Sehingga karbanion di sini akan berikatan dengan CH2CH3 atau C2H5. Setelah itu didapatkan produk alkilasi pertama, yaitu alkil C2H5 tadi. Nah pada produk alkilasi pertama ini masih terdapat suatu hidrogen alfa. Untuk lebih jelasnya seperti ini gambarnya. Nah, di sini jadi produk alkilasi pertama tadi masih menghasilkan suatu hidrogen alfa yang bersifat asam, tetapi tidak seasam hidrogen alfa pertama, sehingga dibutuhkan basa yang lebih kuat dari alkil halida untuk substitusi kedua. Contohnya seperti natrium. Nah, jadi pada reaksi ini digunakan natrium, sehingga nantinya natrium ini Na ini akan menarik hidrogen alfa kedua, sehingga C ini akan kembali menjadi karbanion. Nah, karena dia kembali menjadi karbanion, dia akan bisa bereaksi dengan alkil halida lagi, di mana alkil halida di sini digunakan adalah iodometan, sehingga nanti karbanion ini akan berikatan dengan CH3 dan iodo ini akan lepas. Kemudian di sini di reaksi terakhir karbanion ini akan berikatan dengan CH3, sehingga didapatkan hasil berupa senyawa dietil, etil metil malonat yang memiliki 2 etil, di mana etil pertama tadi adalah C2 alkil, di mana alkil pertama tadi adalah C2H5 dan alkil kedua merupakan CH3. Nah, kemudian kita lanjut ke reaksi berikutnya, yaitu hidrolisis dan dekarboksilasi. Nah, ini tadi merupakan senyawa hasil dari alkilasi tadi, di mana alkil pertama dan alkil kedua ini dimisahkan dengan R. Nah, senyawa ini memiliki gugus ester. Nah, seperti yang kita ketahui, suatu ester ini jika dihidrolisis atau direaksikan dengan air pada suasana asam akan membentuk suatu asam karboksilat. Nah, jadi ester ini tadi akan membentuk suatu asam karboksilat COOH. Nah, kemudian asam karboksilat ini akan mengalami reaksi dekarboksilasi atau pemutusan ikatan CO2, sehingga CO di sini akan terputus dan H ini akan bereaksi dengan C, sehingga didapatkan senyawa akhir berikut, yaitu suatu asam asetat tersubstitusi alfa-alfa. Nah, hasil akhir dari reaksi alkilasi ester malonat ini sudah cukup sampai di sini saja, yaitu diperoleh asam asetat tersubstitusi alfa-alfa. Tapi jika diinginkan hasil yang lebih baik dari asam karboksilat, ester tadi ini bisa disabunkan lebih dulu atau direaksikan dengan basa. Di sini digunakan basa sehingga C2H5 di sini akan tersubstitusi menjadi Na dan didapatkan garam dinatrium. Kemudian setelah didapatkan garam dinatrium ini baru dilakukan reaksi hidrolisis dan dekarboksilasi seperti tadi sebelumnya, sehingga akan didapatkan suatu asam asetat tersubstitusi alfa-alfa.
Nah, pada pembahasan alkilasi ester malonak ini cukup sampai di sini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya adalah sintesis dengan reaksi alkilasi. Sebelumnya sudah jelaskan mengenai reaksi alkilasi. Sekarang kita akan membuat suatu senyawa dengan cara sintesis dengan menggunakan reaksi alkilasi. Nah, produk reaksi alkilasi dari ester malonak atau ester asetoasetat adalah asam-asam asetat tersubstitusi atau aseton tersubstitusi. Nah, ada dua metode, ada dua step yang akan kita lakukan dalam melakukan pembentukan suatu senyawa dengan reaksi alkilasi. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu senyawa beta dikarbonil apa yang diperlukan. Nah, dalam materi ini beta dikarbonil terdapat dua, yaitu ester malonat dan ester asetoasetat. Nah, pemilihan ester malonat atau ester asetoasetat ini kita pilih berdasarkan senyawa apa yang ingin kita sintesis. Yang kedua adalah pilih alkil halidanya atau pilih senyawa alkil halida yang ingin disubstitusi atau yang dibutuhkan dan yang akan disubstitusi ke dalam ester malonat atau ester asetoasetat atau beta dikarbonil. Nah, ini merupakan suatu dari ester malonat dan yang bawah ini dari ester asetoasetat. Nah, ini ketika suatu alkil halida mensubstitusi atau menggantikan ion hidrogen alfa dari asetoasetat atau ester asetoasetat. Ketika reaksi substitusi hidrogen yang bertukar posisi dengan alkil halida. Nah, alkil halida yang digunakan ini bergantung dengan senyawa apa yang ingin kita buat, seperti itu. Namun, alkil halida ini sudah dipastikan akan tersubstitusi pada hidrogen alfa yang terdapat pada karbon alfa yang ada pada ester malonat dan ester asetoasetat. Nah, setelah alkilasi ini sudah tersubstitusi dengan digantikan dengan ion hidrogen yang telah keluar, selanjutnya adalah dihidrolisis, ditambahkan suatu H2O dan dilakukan dekarboksilasi dengan cara pemanasan untuk menghilangkan CO2 sehingga terbentuklah suatu senyawa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini merupakan tahap-tahap untuk melakukan sintesis suatu senyawa dari ester asetoasetat. Nah, kalau dilihat ke bawah, untuk mengalkilasi suatu ester asetoasetat itu terdapat produk yaitu suatu keton. Jadi ketika kita ingin membuat suatu keton, kita bisa memilih untuk menggunakan ester asetoasetat. Nah, ini saya kembalikan ke halaman 25. Yang menentukan senyawa beta dikarbonil apa yang diperlukan. Nah, ketika kita membuat suatu keton, itu kita bisa memilih beta dikarbonil ester asetoasetat. Nah, ketika kita ingin membuat suatu asam, kita bisa memilih beta dikarbonil yaitu ester malonat. Seperti itu. Nah, jadi ini ketika kita ingin membuat suatu keton, kita bisa menggunakan eter asetoasetat sebagai dikarbonilnya. Nah, tahap pertama adalah disubstitusi atau direaksikan dengan suatu basa halida atau RX, di mana biasanya yang digunakan adalah suatu basa yang kuat yang mampu memutus dan mensubstitusi menjadi menggantikan hidrogen alfa yang ada pada ester asetoasetat. Karena hidrogen alfa pada ester asetoasetat itu memiliki sifat yang asam, sehingga mudah direaksikan dan digantikan tersubstitusi oleh suatu basa halida. Nah,
basa halida ini akan terpecah menjadi R dan X, di mana H yang ada di ester asetat ini, yang ada di C alfa ini, akan keluar dan bereaksi dengan X menjadi HX, dan R ini akan masuk ke dalam ester asetat menjadi reaksinya seperti ini, suatu ester keton. Nah, ketika dari sini sebenarnya sudah terbentuk suatu senyawa baru yang nantinya akan dihilangkan kembali, hanya supaya kita bisa melakukan alkilasi kembali. Ketika hanya ini dihilangkan, itu bisa lanjut ke bawah ini, namun ketika sudah tidak diperlukan untuk menghilangkan hidrogennya, itu bisa atau masih udah tidak butuh substitusi lagi, bisa langsung dihidrolisis dengan H2O ini dengan suasana asam menjadi seperti ini untuk menghilangkan untuk dihidrolisis, kemudian bisa dekarboksilasi dengan panas untuk menghilangkan CO2 dan menghasilkan suatu keton. Namun apabila masih belum terbentuk ketika ditambahkan suatu basa di sini masih belum terbentuk suatu keton, masih kurang atau menggunakan dua substitusi, itu bisa dilanjutkan dengan penambahan basa sekali lagi. Dari sini ditambahkan basa lagi, tentunya dengan basa yang lebih kuat. Tentunya basa yang lebih kuat daripada basa yang digunakan saat pertama reaksi. Nah, itu akan memutus ikatan yang ada di CH ini, kemudian H ini akan bereaksi dengan X, kemudian R aksen akan masuk ke dalam ester keto ini. Masuk, kemudian setelah terbentuk suatu senyawa seperti ini, bisa dihidrolisis kembali dengan H2O dengan suasana asam, kemudian bisa dilakukan dekarboksilasi untuk membentuk suatu keton yang diinginkan, atau suatu senyawa yang diinginkan. Itu ketika kita ingin membentuk suatu keton, kita bisa menggunakan ester asetat sebagai reaktan pertamanya, seperti itu, bikarbonat yang pertama. Nah, ketika kita akan membuat suatu asam, kita bisa memilih bikarbonat itu ester malonat. Jadi kita ingin membuat suatu asam, kita menggunakan ester malonat, di mana sama caranya dengan tadi atau ester asetat. Pertama, kita mereaksikan ester malonat ini dengan satu basa alkil halida X. Nah, ketika kita mereaksikan basa dengan alkil halida ini, hidrogen alfa yang terikat pada C alfa ini akan lepas dan tergantikan oleh rantai R. R-nya ini masuk menjadi suatu diester. Nah, ketika sudah dirasa cukup untuk dilakukan, bukan dirasa cukup ya, tapi ketika sudah senyawa yang mau dibentuk itu alkilnya sudah cukup, itu bisa langsung dilangsungkan hidrolisis dan dilakukan dekarboksilasi. Namun apabila masih ada rantai yang belum tergantikan atau alkil yang belum dimasukkan, itu kita bisa menambahkan lagi reaksi substitusi dengan mereaksikan RX, suatu basa yang lebih kuat dengan basa pertama, agar alkil bisa masuk dan digantikan lagi oleh hidrogen alfa. Kemudian setelah terbentuk, akan dilakukan hidrolisis dengan suasana asam, kemudian akan dilakukan dekarboksilasi sehingga terbentuk suatu asam. Nah, pemilihan suatu basa RX ini itu bisa disesuaikan dengan senyawa apa yang ingin kalian buat, yang ingin kalian sintesis. Seperti itu. Nah, ini misalnya ada contoh untuk membentuk suatu senyawa ini, CH3, CH3, CH, O2, CH2, H5. Kita membutuhkan NaOC2H5 sebagai basanya, dan alkil halidanya kita ambil CH3I. Itu karena disesuaikan dengan rantai cabangnya. Kalau NaO
C2H5 itu adalah satu basa yang digunakan RX tadi. Nah, ini di produknya ini CH3, CCH, CO, 2, C2H5 ini namun penambahan basanya ini dan alkyl halida ini tidak boleh sembarangan karena CH2H5 ini berasal dari CNAO C2H5. Sedangkan CH3 yang ini merupakan rantai atau cabang yang ada dari CH3I. Sehingga untuk penambahan basa dan rantai alkyl halida itu tidak bisa sembarangan. Bisa disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, seperti contoh nomor 2 ini, pada produk ini ada C2H5, sehingga kita harus menggunakan sesuatu basa yang mengandung C2H5, sehingga rantainya bisa tersubstitusi masuk ke dalam sini. Mohon maaf. Nah, ini CH2, CH3. Ini ada dari alkyl halida CH3, CH2Br. Itu. Selanjutnya, ini dilakukan yang pertama ini adalah basa dengan alkilasi CH3I. Nah, akhirnya maksudnya ke sini. Yang kedua ini dilakukan reaksi substitusi yang kedua dengan dilakukan reaksi dengan CH3 CH2Br. Maksudnya ke sini, ke cabang. Pasti ke cabang. Pada rantai suatu ya. Setelah dilakukan reaksi substitusi 2 kali, itu dilakukan hidrolisis dan pengurangan CO2 dengan dekarboksilasi, sehingga terbentuklah suatu senyawa yang kita inginkan. Oke. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desbida Prayoga yang akan melanjutkan buat... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desbida Prayoga dengan NRP 5082-11026. Jadi buat materi selanjutnya adalah kondensasi aldol yang akan saya lanjutkan. Jadi next, saya mulai dari definisinya. Jadi buat reaksi kondensasi aldol merupakan reaksi yang terjadi apabila suatu aldehida itu direaksikan dengan basa di dalam air. Maka ion enolat itu akan terbentuk dan akan bereaksi kembali dengan gugus karbonil dari aldehida yang lain. Jadi buat kondensasi aldol sendiri merupakan suatu reaksi adisi dari suatu molekul aldehida dengan molekul aldehida yang lain. Jadi di sini bisa kita lihat untuk ilustrasinya bahwa aldehida itu akan direaksikan dengan kondisi yang basa yang akan menghasilkan suatu aldol, atau bisa kita lihat di sini bahwa aldol merupakan turunan dari suatu aldehid alkohol. Jadi pada reaksi ini akan terbentuk suatu produk yaitu aldehida beta hidroksi, atau kalau dari reaksi kondensasinya sendiri merupakan suatu reaksi di mana dua molekul atau lebih yang akan bergabung menjadi satu molekul yang lebih besar dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil. Jadi buat reaksi kondensasi aldol sendiri itu merupakan suatu reaksi adisi tanpa adanya pelepasan dari molekul kecil. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa buat produknya sendiri itu adalah 3 hidroksibutanol, atau bisa kita lihat bahwa hidroksinya itu diikat pada karbon beta. Karena ini merupakan karbon alfa, jadi ini merupakan karbon beta. Jadi buat produknya sendiri itu adalah aldehida beta hidroksi. Oke, next. Jadi buat reaksi kondensasi aldol sendiri ada 2 step ya. Yang pertama step buat reaksi pembentukan enolat, dan juga step kedua adalah reaksi buat kondensasi aldol itu sendiri. Jadi buat reaksi pertama yaitu dari aldehida awal
itu akan bereaksi dengan OH- atau ion basa yang akan menghasilkan suatu ion inolat yang strukturnya itu resonansi. Bisa kita lihat di sini bahwa resonansi pertama dan juga untuk resonansi kedua. Dan selanjutnya buat reaksi keduanya itu adalah reaksi buat kondensasi aldo itu sendiri, di mana si ion inolat itu akan menyerang karbon yang dia mengikat ikatan rangkap dari O, dari molekul aldehida yang lain. Jadi ini ada aldehida lain di mana ion inolat ini akan menyerang di posisi C yang ada ikatan rangkap 2 untuk O-nya. Di mana akan membuat suatu ion yaitu ion alkosida di mana ya apabila kita reaksikan lebih lanjut maka akan menghasilkan suatu aldehid alkohol di mana gugus hidroksinya itu berada di karbon posisi beta. Oke, bisa di next lagi buat reaksi kondensasi aldol lainnya. Jadi kan tadi udah dilihat bahwa aldehidnya itu bermacam-macam gitu kan. Jadi buat syarat dari suatu aldehida bisa dibuat untuk kondensasi aldol adalah dia harus mempunyai hidrogen alfa. Jadi hidrogen alfa adalah hidrogen di mana itu dia diikat oleh karbon posisi alfa. Jadi kalau dia udah punya dari hidrogen alfanya maka dia bisa untuk melakukan reaksi kondensasi aldol. Bisa kita lihat di sini bahwa propanol juga mempunyai hidrogen alfa jadi dia bisa membuat untuk produk menjadi aldol dan juga sama aja buat di sini buat sikloheksana karboaldehid gitu dan juga bisa direaksikan juga dan menghasilkan suatu produk yang dinamakan aldol karena dia mempunyai C di sini, C karbon di sini, C posisi alfanya ini mempunyai hidrogen gitu. Oke, bisa kita lanjut next slide-nya. Selanjutnya buat dehidrasi aldol, jadi suatu senyawa karbonil beta hidroksi atau bisa kita sebut juga sebagai aldol itu mudah untuk mengalami dehidrasi karena ikatan rangkapnya itu dalam produk itu dapat berkonjugasi dan membentuk suatu gugus karbonil gitu. Jadi oleh karena itu si aldehida yang tak jenuh ini dapat dengan mudah diperoleh dari produk reaksi kondensasi aldol. Jadi di sini kan bisa kita lihat bahwa aldol itu dapat mengalami suatu uh, reaksi dehidrasi di mana dia melepas dari ikatan OH-nya di mana akan terbentuk suatu aldehida tak jenuh karena di sini mengandung ikatan rangkap sehingga bisa kita katakan tak jenuh dan juga ikatan rangkapnya ini ada di antara karbon alfa dan beta. Jadi bisa kita asumsikan bahwa dia itu merupakan aldehida tak jenuh alfa beta gitu karena dia aldehida di sini terus dia ikatan rangkapnya ada di posisi alfa dan beta. Sama juga buat siklik juga bisa di uh, implementasikan seperti itu buat aldol buat siklik juga. Ini aldol yang akan mengalami dehidrasi. Akan membentuk ikatan rangkap di posisi karbon alfa beta. Mungkin bisa kita lanjut juga lagi menuju ke reaksi aldol silang. Jadi yang udah saya katakan tadi bahwa reaksi aldo itu baru bisa terjadi apabila si aldehidnya itu mempunyai suatu hidrogen alfa. Jadi kalau dia tidak punya hidrogen alfa maka dia tidak bisa secara langsung buat direaksikan ke dalam kondensasi aldol ini. Jadi caranya adalah buat kita mengakali supaya si aldehidnya bisa kita reaksikan dengan metode konsistasi aldol, maka kita harus mencampurkannya dengan aldehida yang memiliki hidrogen alfa. Jadi aldehida ini kan nggak punya hidrogen alfa karena dia C-nya di sini tuh cuma C aja gitu. Jadi dia nggak punya H. Jadi makanya kita campurkan dulu dia sama asetaldehid atau etanaldehid di mana etanaldehid itu kan punya hidrogen alfa di sini. Ini hidrogen alfa gitu. Sehingga reaksi dari kondensasi aldo ini bisa terjadi di sama juga pada kondisi hidroksi atau kondisi asam di mana akan terbentuk aldol di sini. Jadi buat reaksinya adalah si asetaldehidnya itu akan menjadi ion enolat ion yang akan menyerang ke C di mana C-nya itu adalah C dari benzaldehid dan akan membentuk suatu
aldol yang apabila kita dehidrasi lagi dan dia akan membentuk suatu senyawa aldehid tak jenuh di sini. Alfa beta tak jenuh. Dan sama aja buat aplikasikannya. Jadi kita bisa juga apabila kita mau mereaksikan benzaldehida, tapi kalau kita tidak mau menggunakan produknya itu nanti adalah produk dari aldehida, kita juga bisa menggunakan keton. Di mana keton ini bisa kita gunakan untuk suatu alternatif kalau kita masih ingin buat mereaksikan suatu aldehida tanpa hidrogen alfa seperti itu, dan akan juga dihasilkan suatu produk di mana produk itu tak jenuh karena mengandung ikatan rangkap dan juga dalam masih gugus, fungsinya itu masih dalam kondisi keton gitu. Dan juga untuk selanjutnya juga bisa diimplementasikan juga untuk eh, yang di bawahnya, yaitu 2,2 dimetil propanal, sama aja dengan reaksi yang ada di atasnya, yaitu dari reaksi benzaldehida di mana si asetaldehida atau etanaldehida ini akan berubah menjadi ion yang akan langsung menyerang dari posisi C-nya ini, di mana akan menjadi reaksi untuk kondensasi aldol. Oke, next bisa dilanjut lagi untuk sintesis yang dengan menggunakan suatu kondensasi aldol. Jadi kondensasi aldol ini bisa kita gunakan gitu, bisa kita implementasikan buat membuat suatu sintesis gitu. Salah satunya adalah sintesis buat membentuk dari senyawa ini dan juga buat membentuk kedua senyawa yang ada di sini. Di mana dalam suatu kondensasi aldol itu dapat dihasilkan dua tipe produk, di mana tipe produk itu adalah aldehida atau keton beta hidroksi dan juga bisa aldehida atau keton tak jenuh alfa beta. Di mana dalam problem sintesis ini kefungsionalan ini hendaknya dicari dan kemudian diputuskan aldehida atau keton mana yang harus digunakan sebagai bahan awal. Bisa kita lihat di sini bahwa pembentukan ini juga telah mengalami fase dehidrasi di mana udah terbentuk tak jenuh buat kondisi karbon alfa dan juga betanya, dan juga ini sebelumnya juga pastinya membentuk aldo terlebih dahulu sebelum dia mengalami dehidrasi dan membentuk keton. Dia di sini keton tak jenuh alfa beta. Sama aja buat yang ini juga masih dalam bentuk aldolnya, di mana dia di sini ada gugus aldehidnya dan juga di sini ada gugus hidroksinya. Dan juga sama aja buat yang contoh yang ketiga ini, dia masih dalam bentuk aldehida yang telah menjalani dehidrasi aldol seperti itu. Dehidrasi gugus hidroksi dari aldolnya itu sendiri. Bisa di next lagi buat reaksi-reaksi yang berhubungan dengan kondensasi aldol nih. Jadi ada beberapa yang reaksi yang berhubungan sama kondensasi aldol. Salah satunya adalah kondensasi Neufenagel, di mana kondensasi ini merupakan reaksi antara suatu atau sebuah aldehida dengan suatu senyawa yang mempunyai sebuah hidrogen alfa yang terdapat dua gugus pengaktif di dalamnya, dan dengan menggunakan amonia dan juga suatu amina sebagai katalisnya. Jadi dan juga bisa kita tahu bahwa amonia ini dan juga amina itu sifatnya lebih cenderung ke basa daripada ke asam. Jadi kita bisa asumsikan bahwa kondisi basa yang diperlukan buat reaksi dari kondensasi aldo ini juga bisa tercapai melalui penggunaan katalis ini. Bisa kita lihat di sini di reaksinya bahwa piperidin benzen dan juga NH3 ini cenderung bersifat basa daripada cenderung bersifat asamnya. Dan juga bisa kita lihat di sini bahwa reaksi dari 3 metil butanal di mana dia itu merupakan sebuah aldehid gitu kan, di mana si dietil malonat ini dia tuh akan mengalami kondensasi di mana dia akan langsung menyerang ke arah C karbonil yang mengikat karbon rangkap 2O, di mana akan menghasilkan produk seperti yang telah digambarkan di sini. Sama juga pengaplikasiannya apabila kita mereaksikan benzaldehida dengan malonic acid, di mana si malonic acid ini juga akan bereaksi dengan membentuk ion malonatnya, ion enolatnya, di mana akan langsung menyerang di arah C karbonil yang mengikat O, di mana akan menghasilkan produk 3 propenic acid gitu. Dan juga pastinya dia udah mengalami reaksi dehidrasi gitu kan, karena di sini udah terbentuk
kejenuhan untuk eh, struktur dari gugus ini. Oke, bisa kita next lagi. Nah, selanjutnya buat reaksi yang berhubungan dengan kondensasi aldo itu ada namanya Cannizzaro reaction. Jadi Cannizzaro reaction itu basically dia itu adalah reaksi disproporsionasi atau bisa kita katakan bahwa satu reaktannya itu bisa mengalami oksidasi dan juga reduksi pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan. Jadi suatu aldehida tanpa hidrogen alfa itu kan tidak bisa langsung mengalami kondensasi aldol. Maka salah satu caranya adalah kita bisa mereaksikannya dengan cara dipanaskan dalam suasana basa. Maka si aldehida tanpa hidrogen alfa itu akan mengalami reaksi disproporsionasi di mana setengah aldehidanya itu akan mengalami oksidasi membentuk asam karboksilat dan setengahnya lagi itu akan mengalami reduksi dan membentuk suatu alkohol. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini kan ada benzaldehida, benzaldehid, dehida, dehida, di mana dia kan nggak punya buat C C alfanya ini tidak mempunyai hidrogen, di mana kita sebenarnya nggak bisa untuk melakukan kondensasi aldol. Makanya kita bisa mereaksikannya dulu dengan menggunakan reagen KOH di mana dia kondisinya basah dan juga dipanaskan, di mana dia akan mengalami reaksi disproporsionasi sehingga dia menjadi ion benzoat, which is dia punya gugus karboksilat di sini dan juga pastinya alkohol, yaitu benzil alkohol. Sama aja buat reaksi disproporsionasi, buat reaksi Cannizzaro, buat formaldehida, di mana dia akan menjadi ion format, di mana dia juga mempunyai gugus ion buat asam karboksilatnya, dan juga dia juga akan membentuk metanol sebagai reaksi keduanya, yaitu reaksi buat reduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Bizard Muhammad, NRP 5082-11022, melanjutkan presentasi bagian kondensasi ester. Yang pertama ada definisi reaksi kondensasi secara umum, merupakan reaksi penggabungan dari dua atau lebih molekul yang sama atau berlainan dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul penyusunnya. Yang selanjutnya adalah definisi dari reaksi kondensasi ester, merupakan dua senyawa ester atau senyawa ester dengan senyawa karbon lain yang digabungkan mengalami reaksi kondensasi menggunakan katalis basa kuat dan ion alkoksida untuk menghasilkan produk suatu ester beta keto. Nah, untuk perbedaan antara kondensasi aldol dan kondensasi ester, yang dimana kondensasi aldol sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu gugus OR dari reaksi kondensasi ester ini bertindak sebagai gugus pergi. Oleh sebab itu, hasil kondensasi ester merupakan substitusi dan hasil kondensasi aldol merupakan adisi. Nah, kondensasi ester yang sederhana ini juga biasa disebut sebagai kondensasi Claisen. Selanjutnya adalah reaksi utama kondensasi ester. Di sini dijelaskan bahwa ada dua ester yang digabungkan menggunakan katalis basa kuat menghasilkan suatu ester beta keto. Ini mohon maaf salah tulis, harusnya ester beta keto dan suatu senyawa ROH. Jadi intinya ada dua senyawa ester digabungkan dengan basa kuat, katalis basa kuat dan ion alkoksida menghasilkan suatu ester beta keto dan senyawa dengan gugus ROH. Untuk contoh reaksi, yang pertama yaitu misal di sini saya mempunyai ester etil asetat direaksikan dengan ester yang sama yaitu etil asetat menggunakan katalis basa kuat Na+ dan ion alkoksida C2H5- menghasilkan suatu produk yaitu etil 3-oksobutanoat sebanyak 75%. Ini merupakan ester beta keto dan senyawa C2H5OH atau etanol sebagai gugus ROH. Selanjutnya contoh reaksi yang kedua yaitu aku mempunyai ester etil propanoat dan aku reaksikan sama etil propanoat menggunakan katalis basa kuat Na+ dan ada ion alkoksida OC2H5- menghasilkan suatu ester beta keto. Di sini menghasilkan etil 2-metil 3-oksopentanoat sebanyak 45% dan C2H5OH. Nah,
Di sini akan saya lanjutkan mengenai proses pembentukan enolat dari kondensasi ester. Tadi kan saya jelaskan kondensasi ester ini menghasilkan suatu ester beta keto. Nah, ester beta keto ini bisa bisa menghasilkan enolat melalui proses-proses yang akan aku jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses serangan pada gugus karbonil. Kita ketahui tadi bahwa misal ada dua ester yang mengalami kondensasi ester. Nah, di sini setiap ester ini memiliki ion positif dan ion negatif. Misal di sini esternya memiliki ion negatif dan di sini ada ester yang memiliki ion positif. Nah, reaksi antara kedua ester ini mengalami substitusi nukleofilik yang di mana ester bermuatan ion negatif ini akan menyerang muatan positif gugus karbonil dalam reaksi adisi karbonil yang lazim. Jadi ion negatif ester menyerang ion positif ester dalam reaksi adisi karbonil yang lazim. Nah, di sini yang bertindak sebagai gugus pergi yaitu gugus OC2H5. Dan reaksi adisi ini menghasilkan suatu senyawa, yaitu senyawa berikut. Untuk proses yang kedua yaitu eliminasi gugus ROH. Nah, di sini ada suatu hasil reaksi adisi yang tadi, senyawa ini mengalami reaksi eliminasi atau reaksi pelepasan gugus ROH menjadi produk yang berada di sisi kanan. Yaitu ada produk ini dan gugus ROH yang terlepas. Menghasilkan suatu enolat dari etil asetoasetat. Yang dimana ditambah dengan gugus ROH. Di sini gugus ROH-nya C2H5OH. Jadi begitu ada reaksi adisi dan ada reaksi eliminasi dalam keseluruhan proses pembentukan enolat dari suatu ester beta keto. Untuk kesimpulan keseluruhan reaksi tadi, yang pertama digunakan ion alkoksida dibanding ion hidroksida karena untuk menghindari dari penyabunan suatu ester tersebut. Yang kedua, enolat yang terbentuk berkonsentrasi rendah karena enolat merupakan basa yang lebih kuat daripada ion alkoksida. Yang ketiga, produk ester beta keto ini lebih asam daripada alkohol karena memiliki hidrogen-hidrogen yang berposisi gugus alfa terhadap dua gugus karbonil. Dan yang terakhir yaitu produk akhir dari kondensasi ester ini dapat berupa garam enolat dan suatu ester beta keto. Nah, tadi kan saya jelaskan suatu ester beta keto dapat dihasilkan melalui kondensasi ester. Nah, di sini juga bisa memperoleh produk ester beta keto melalui cara lain, yaitu cara ini. Hasil dari pembentukan enolat tadi itu apabila produknya ini diasamkan menggunakan asam mineral encer dan dingin, suatu produk enolat yang diasamkan menggunakan asam mineral encer dan dingin, maka akan menghasilkan suatu ester beta keto. Di sini dihasilkan etil asetoasetat. Yang selanjutnya di sini suatu ester beta keto juga bisa mengalami proses hidrolisis dan dekarboksilasi. Untuk reaksi hidrolisis sendiri merupakan reaksi antara molekul air dan molekul lain yang di mana molekul air ini berfungsi sebagai gugus pemisah dari molekul yang lain yang bereaksi dengan air tersebut sehingga larutan mengalami dekomposisi. Untuk reaksi dekarboksilasi sendiri merupakan reaksi pelepasan gugus karboksil dari suatu senyawa sehingga molekul tersebut atau gugus tersebut terbentuk gugus CO2 atau karbon dioksida. Di sini suatu ester beta keto ini pertama-tama mengalami reaksi hidrolisis. Ester beta keto mengalami reaksi hidrolisis dengan dipanaskan dalam larutan asam, yaitu ada H2O dan ada H+, dan ada kalor. Di sini dipanaskan dalam larutan asam dan tidak lupa ada ion alkoksida. Produknya berupa suatu asam beta keto yaitu sebagai berikut. Nah, suatu asam beta keto ini yang merupakan hasil dari reaksi hidrolisis mengalami reaksi dekarboksilasi
dengan melepas gugus COOH dan molekulnya menjadi CO2 sehingga menghasilkan produk berupa suatu keton. Jadi kesimpulannya adalah suatu ester beta keto mengalami reaksi hidrolisis menggunakan larutan asam dan dipanaskan menghasilkan produk asam beta keto. Kemudian asam beta keto ini mengalami reaksi dekarboksilasi dengan melepas gugus COOH dan menghasilkan suatu keton. Selanjutnya adalah kondensasi Claisen silang. Reaksi kondensasi Claisen silang ini dapat diartikan sebagai reaksi kondensasi antara dua senyawa ester yang berlainan. Misal, di sini ada ester A dan ester B. Di sini ester A ini tidak memiliki hidrogen alfa, sedangkan ester B ini memiliki hidrogen alfa dan direaksikan menggunakan basa kuat dan ion alkoksida menghasilkan suatu ester beta keto. Di sini terbentuk 40% dan senyawa CH3OH sebagai gugus ROH. Nah, reaksi kondensasi Claisen silang ini menghasilkan produk terbaik jika hanya salah satu ester yang memiliki hidrogen alfa. Jadi apabila keduanya memiliki hidrogen alfa esternya, maka produk yang dihasilkan itu tidak maksimal. Nah, kondensasi Claisen silang ini juga berhasil antara senyawa ester dan keton. Tadi kan dijelaskan bahwa kondensasi Claisen atau kondensasi ester merupakan reaksi antara ester dan ester ya. Nah, ini juga bisa bereaksi antara ester dan keton. Misal, aku punya dua contoh nih. Ada contoh yang pertama, ada suatu ester namanya etil benzoat dan ada keton yang namanya aseton. Direaksikan, dikondensasikan menggunakan Na+ dan ion OC2H5- menghasilkan suatu ester beta keto. Di sini menghasilkan 1 fenil 1,3 butanadion sebanyak 40% dan senyawa C2H5OH sebagai gugus ROH. Kemudian contoh yang kedua yaitu aku mempunyai senyawa ester etil heksanoat dan keton aseton direaksikan dengan NaH dan H+, menghasilkan suatu ester beta keto yaitu 2,4 nonanadion sebanyak 65% dan senyawa C2H5OH sebagai gugus ROH. Nah, di sini suatu keton yang mempunyai hidrogen alfa ini lebih disukai untuk diikat oleh basa karena keton lebih asam daripada ester. Hal ini yang menyebabkan produk ester beta keto antara reaksi ester dan keton ini lebih besar daripada senyawa ester dan ester. Karena hidrogen alfa dari keton ini lebih suka diikat oleh basa kuat yang merupakan katalis dari reaksi kondensasi ester ini sendiri. Yang selanjutnya adalah sintesis menggunakan kondensasi ester. Di sini akan menjelaskan beberapa macam reaksi Claisen. Yang pertama ada reaksi Claisen sederhana. Ini sama kayak yang aku jelasin tadi, yaitu di sini ada dua ester yang direaksikan dikondensasikan. Misal ini ada esternya ini RCH2, CO2, C2H5, dikondensasikan menggunakan katalis basa kuat dan ion alkoksida, menghasilkan suatu ester beta keto. Nah, suatu ester beta keto ini dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan memanaskannya pada larutan asam dan menghasilkan suatu asam beta keto. Nah, suatu asam beta keto ini direaksi dekarboksilasi menggunakan panas sehingga asam beta keto ini melepaskan gugus COOH dan terbentuk CO2 sehingga produk akhir berupa keton. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi Dieckmann. Untuk reaksi Dieckmann ini sama saja kayak reaksi Claisen sederhana, tetapi yang membedakan molekul yang dihasilkan dari reaksi kondensasi terbentuk molekul siklik. Contoh ini ada misal ada dua senyawa ester yang direaksikan menggunakan katalis basa. Nah, ini perbedaannya yaitu ester beta keto, asam beta keto dan ketonnya ini memiliki molekul siklik. Contohnya ini molekul siklik. Molekul siklik adalah molekul yang memiliki atom karbon C6 seperti ini. Kesimpulannya sama saja kayak reaksi Claisen sederhana, tetapi produknya atau ya produk yang dihasilkan memiliki molekul siklik. Untuk reaksi yang ketiga yaitu reaksi Claisen silang. Hal ini terjadi apabila
suatu senyawa dengan suatu hidrogen alfa yang asam. Apabila suatu ester ini direaksikan dengan senyawa yang memiliki hidrogen alfa yang asam dan menghasilkan suatu ester beta keton. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami gunakan. Di sini ada buku kimia organik dari Fessenden, edisi ketiga, jilid 2. Kemudian ada buku organic chemistry, edisi ke-9 oleh White Leroy G. Dan ada buku organic chemistry, edisi ketiga oleh Klein David R. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Apabila terdapat pertanyaan dalam materi enola dan karbanion, bisa menghubungi salah satu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.